Ini tentang mimpi buruk yang tak kunjung usai. Semua berawal dari sebuah kabar baik yang seharusnya membawa sukacita. Siapkan diri kalian, karena kisah ini akan membuat kalian susah untuk tidur. Nama saya Tiara. Usia saya 30 tahun. Saya adalah seorang istri dan ibu dari satu orang putri. Suami saya, Bima, bekerja di sebuah perusahaan swasta. Hidup kami sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Beberapa bulan yang lalu, suami saya, Bima, mendapatkan promosi jabatan yang sangat diidam-idamkan. Dia bekerja keras untuk ini, dan kami semua sangat bangga kepadanya. Jabatan baru ini membawa kami ke level kehidupan yang lebih baik, dengan penghasilan yang meningkat dan masa depan yang lebih cerah. Namun, di balik kebahagiaan ini, ada satu hal yang mengganjal. Suami saya bercerita bahwa jabatan ini sebenarnya diincar oleh salah satu rekan kerjanya yang bernama Pak Danu. Bima merasa sedikit tidak enak hati karena dia tahu Pak Danu sudah lebih lama bekerja di sana dan sangat berharap mendapatkan posisi itu. Tapi kami tidak terlalu memikirkannya. Kami percaya ini adalah rezeki dari Tuhan. Kami mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumah, mengundang keluarga dekat dan beberapa teman. Namun, tidak lama setelah promosi jabatan itu, hidup saya mulai berubah drastis menjadi horor. Saya mulai merasakan nyeri ulu hati yang hebat, seperti ada yang meremas-remas bagian dalam perut saya. Rasanya sangat menyiksa. Saya pikir hanya sakit mah biasa, jadi saya minum obat mah. Tetapi tidak ada efeknya sama sekali. Puncaknya, setiap malam, sekitar pukul 2 atau 3 pagi, saya terbangun dengan rasa mual yang luar biasa, diikuti oleh muntah darah. Darah yang keluar tidak sedikit, kadang berupa gumpalan, kadang darah segar. Saya dan Bima langsung panik. Kami pun segera bergegas pergi ke rumah sakit. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan, tes darah, USG, endoskopi, bahkan sampai MRI. Tapi anehnya, semua hasil menunjukkan saya sehat total. Tidak ada kelainan pada organ pencernaan saya. Tidak ada luka, tidak ada iritasi. Dokter sendiri kebingungan dengan kondisi saya. Mereka hanya bisa memberikan obat untuk meredakan mual dan nyeri. Tapi itu tidak menghilangkan penyebabnya. Setiap malam, saya tetap muntah darah. Saya jadi takut untuk tidur. Kondisi saya semakin parah. Selain muntah darah setiap malam, saya juga mulai dihantui mimpi buruk yang sangat mengerikan. Saya sering bermimpi dikejar-kejar oleh sosok laki-laki berwajah pucat dengan mata merah menyala, yang terus-menerus tertawa sinis dan mencekik leher saya. Saya selalu terbangun dengan nafas terengah-engah dan leher terasa sakit, seperti habis dicekik sungguhan. Di rumah, suasana menjadi sangat mencekam. Saya sering merasakan kehadiran sosok tak terlihat. Terkadang, saya mendengar suara langkah kaki di malam hari saat tidak ada siapa-siapa. Saya juga sering mencium aroma tanah basah bercampur melati yang menusuk ke hidung. Padahal, tidak ada bunga melati di rumah. Barang-barang di rumah kadang bergerak sendiri dan juga kadang jatuh tiba-tiba tanpa sebab. Anak saya, Anissa, yang masih kecil, sering menangis di malam hari dan menunjuk ke sudut ruangan sambil berkata, "Ada om itu, Bunda. Om itu senyum seram." Saya menjadi sangat ketakutan. Tidur saya tidak nyenyak, makan pun tidak nafsu. Tubuh saya semakin kurus dan lemah. Saya merasa nyawa saya terancam. Bima juga sangat terpukul melihat kondisi saya. Dia sering begadang menemani saya, tapi dia juga terlihat putus asa. Teror ini perlahan mulai mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga kami. Bima sering terlihat lesu, dan kami jadi jarang berkomunikasi dengan baik.
Saya takut jika ini terus berlanjut, bukan hanya nyawa saya yang terancam, tapi juga keutuhan keluarga kecil kami. Karena kondisi saya tidak kunjung membaik dan teror gaib semakin menjadi-jadi, keluarga kami akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan spiritual. Ibu saya teringat tentang seorang ustadz, Kiai Yahya, yang dikenal sangat alim dan mampu menangani hal-hal gaib seperti santet. Kami datang menemui Kiai Yahya di kediamannya. Saya menceritakan semua yang saya alami, mulai dari penyakit misterius, muntah darah setiap malam, hingga mimpi buruk dan teror gaib yang terus menghantui. Saya juga menceritakan tentang promosi jabatan Bima dan posisi yang dulu diincar oleh Pak Danu. Kiai Yahya mendengarkan dengan serius, lalu memejamkan matanya sejenak. Setelah itu, beliau membuka mata dan menatap saya dengan tatapan prihatin. "Nak Tiara, apa yang menimpamu ini adalah ulah santet," katanya dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Dan pelakunya adalah seorang pria yang menyimpan dendam kesumat terhadap suamimu. Karena merasa tidak terima dengan posisinya yang tergantikan." Jantung saya berdegup kencang. Jadi benar, ini santet. Dan pelakunya adalah orang yang cemburu dengan jabatan Bima. Pria itu bernama Danu, kata Kiai Yahya, menyebutkan nama Pak Danu, rekan kerja suami saya. Dia merasa sangat sakit hati dan malu karena tidak mendapatkan jabatan itu. Dia menggunakan ilmu hitam untuk menyerangmu, karena kamu adalah titik kelemahan suamimu. Dia ingin kamu sakit parah, bahkan meninggal agar suamimu hancur dan tidak bisa menikmati jabatannya. Saya sangat terkejut dan marah. Pak Danu, saya tahu Pak Danu. Dia terlihat baik dan ramah. Bagaimana mungkin dia tega melakukan hal sekeji ini hanya karena sebuah jabatan? Dendam benar-benar bisa membutakan mata hati seseorang. Kiai Yahya menjelaskan bahwa santet ini dikirimkan untuk tujuan merusak organ dalam saya secara perlahan, terutama lambung, sehingga menyebabkan muntah darah dan nyeri yang sangat hebat. Jin-jin yang dikirimkan juga bertugas mengganggu mental saya dengan mimpi buruk dan membuat saya merasa terancam, serta menciptakan energi negatif di sekitar kami untuk merusak keharmonisan rumah tangga. Kiai Yahya kemudian memulai proses pengobatan. Beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa khusus di dekat saya. Saat beliau membaca, saya merasakan hawa panas yang luar biasa di seluruh tubuh saya, seperti terbakar dari dalam. Perut saya terasa sangat nyeri, dan saya mulai muntah-muntah lebih banyak lagi. Tidak hanya darah, tapi juga cairan bening berbusa, dan beberapa kali saya melihat ada potongan benang hitam dan semacam kerikil kecil yang ikut keluar bersama muntahan. Saya menjerit kesakitan, tubuh saya kejang-kejang hebat, dan saya sempat meracau dalam bahasa yang bukan bahasa saya. Bima memegangi saya erat. Dia menangis melihat kondisi saya yang mengerikan. Anak saya, Anissa, juga ketakutan melihat ibunya seperti itu. Kiai Yahya menjelaskan, itu adalah reaksi dari jin-jin santet yang berusaha keluar dari tubuh saya, sekaligus proses dikeluarkannya benda-benda gaib itu. Proses ini sangat menyakitkan, berlangsung selama beberapa kali pertemuan, dan setiap kali rasanya seperti melalui siksaan yang tak terlukiskan. Saya harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Selain pengobatan langsung, Kiai Yahya juga memberikan saya dan Bima beberapa amalan doa yang harus kami lakukan setiap hari, seperti sholat tahajud, membaca surat Yasin, berzikir, dan membaca ayat kursi setiap saat. Beliau juga memberikan air ruqyah untuk diminum dan disiramkan ke tubuh serta sekitar rumah. Beliau menekankan pentingnya keyakinan penuh, kesabaran, dan keikhlasan kepada Tuhan dalam menghadapi cobaan ini. Kami sekeluarga berkomitmen untuk berjuang bersama. Kami rutin beribadah, memperbanyak doa. Kami sekeluarga berkomitmen untuk berjuang bersama.
Kami rutin beribadah, memperbanyak doa, dan saling menguatkan. Bima yang awalnya terlihat putus asa, kini kembali semangat. Dia berjanji akan melindungi saya dan tidak akan pernah membiarkan saya berjuang sendirian. Perlahan tapi pasti ada perubahan. Setelah beberapa minggu rutin berobat dan beribadah, kondisi saya mulai membaik. Nyeri ulu hati saya berkurang drastis, dan yang paling penting, saya tidak lagi muntah darah setiap malam. Saya bisa tidur nyenyak, dan nafsu makan saya kembali normal. Wajah saya tidak lagi pucat, dan saya mulai beraktivitas kembali dengan semangat. Dokter pun terheran-heran dengan kesembuhan saya yang tidak bisa mereka jelaskan secara medis. Teror gaib itu juga mereda. Mimpi buruk yang mengerikan itu berhenti. Dan penampakan-penampakan itu tidak pernah datang lagi. Saya merasa lebih tenang dan damai. Hubungan saya dengan Bima juga kembali harmonis, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kami semakin menyadari betapa berharganya setiap detik bersama. Saya tidak pernah lagi memikirkan Pak Danu dengan dendam. Saya memilih untuk mengikhlaskan dan memaafkannya. Bukan untuknya, tapi untuk kedamaian hati saya sendiri. Saya tahu, dendam hanya akan meracuni jiwa saya. Beberapa waktu kemudian, kami mendengar kabar dari kantor bahwa Pak Danu mendadak mengalami kecelakaan kerja yang cukup parah dan harus pensiun dini karena cedera permanen. Karirnya hancur. Saya tidak tahu apakah itu hasil dari apa yang sudah diperbuatnya, tapi saya yakin karma itu nyata. Kisah ini adalah pengingat yang sangat pahit, tapi juga pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Saya belajar bahwa ilmu hitam itu nyata dan bisa sangat mematikan, bahkan bisa merusak fisik dan mental seseorang. Namun, saya juga semakin yakin bahwa kekuatan doa, keimanan, kesabaran, dan keyakinan kepada Tuhan jauh lebih besar dari segala bentuk kejahatan. Selalu mendekatkan diri kepadanya, karena hanya Dia yang bisa memberikan perlindungan sejati dari segala bahaya yang terlihat maupun tidak terlihat. Dan yang terpenting, saya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa didapat dari jalan yang haram atau menyakiti orang lain. Saya bersyukur diberi kesempatan kedua untuk hidup normal dan mempertahankan keluarga kecil saya. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.